6 bulan terakhir menjadi ajang pembuktian kekuatan mobilisasi pasukan Rusia yang diduga Barat jumlahnya mencapai 1 juta prajurit. Jumlah tersebut disebar di sepanjang garis depan untuk memperkuat posisi pasukan Rusia, tentara bayaran Wagner hingga milisi-milisi lokal Republik Donbas dan Republik Luhansk. Titik konsentrasi terpenting saat ini adalah kota kecil Bakhmut yang sebelumnya merupakan pusat administrasi Provinsi Donetsk. Wilayah seluas 41 km persegi itu menjadi fokus pergerakan kekuatan tempur terbaik Rusia dan Ukraina dan menjadi subjek terpenting saat ini dalam analisis geostrategi dan taktik militer. Selama invasi Rusia, Bakhmut merupakan garis suplai logistik pasukan Ukraina untuk menopang pasukan pertahanan teritorial di wilayah tengah. Saat ini, bagian timur Bakhmut telah mampu dikuasai pasukan Rusia yang didominasi grup Wagner. Tetapi bagian terbesar dari pusat kota masih dikuasai pasukan Ukraina. Hujan tembakan artileri, bom, dan rudal terus terjadi beberapa hari terakhir tanpa henti. Namun rupanya ada tujuan strategis di balik upaya keras Ukraina mempertahankan Bakhmut. Untuk melemahkan Rusia, Bakhmut adalah ladang pembantaian yang ideal bagi militer Ukraina. Rusia diperkirakan kehilangan hingga 500 tentara setiap hari dalam perang di Bakhmut. Lantas, mengapa Rusia dan Ukraina sama-sama habis-habisan mempertahankan Bakhmut? Bakhmut lebih dari sekadar sebuah wilayah kota. Kini posisi Bakhmut berkembang menjadi sebuah simbol martabat dan harga diri Rusia yang berhasil dipermalukan oleh kegagalannya menguasai Ukraina dengan cepat. Bahkan Rusia berhasil dipukul mundur di garis depan Kharkiv dan Kherson tahun lalu, termasuk keberhasilan Ukraina menyerang jembatan dan bandara di semenanjung Crimea. Kondisi tersebut membuat Rusia sangat membutuhkan kemenangan di garis depan Bakhmut sebagai obat penawar rasa kecewa publik dan hujatan politisi dalam negeri Rusia. Dari sisi politik, hal itu juga menjadi langkah memperkuat narasi ekspansi wilayah Rusia Raya yang diimpikan Vladimir Putin kepada elit politik di Kremlin. Jika pasukan Rusia terus-menerus mengalami pukulan di lapangan pertempuran, tentu kepercayaan politik kepada Putin akan terkikis. Di sisi lain, bagi Ukraina, Bakhmut menjadi titik perang psikologis baru setelah kemenangan strategis dalam merebut Kharkiv di utara dan Kherson di selatan. Meskipun oleh para komandan militer, Bakhmut dianggap bukan merupakan wilayah yang penting untuk dipertahankan habis-habisan, tetapi mereka tetap mengikuti perintah Presiden Zelensky yang bertekad mempertahankan Bakhmut dengan segala upaya. Saat ini diperkirakan ada lebih dari 15.000 pasukan Ukraina di pusat kota Bakhmut. 6 bulan terakhir, pertempuran Rusia-Ukraina telah bergeser menjadi perang berlarut-larut dengan tujuan memperlemah musuh melalui habisnya pasukan, amunisi, logistik, dan perubahan strategi lawan. Perang habis-habisan di Bakhmut tampaknya juga menjadi sarana bagi Rusia dan Ukraina untuk menyamarkan persiapan masing-masing negara untuk lebih bergerak ofensif di musim semi.